Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Prida Akmal, NIM 211132014 dari kelas TIPB. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Baik, yang pertama pengertian mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Di mana terjadinya mitosis? Pada hewan dan manusia, proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel tubuh, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Sementara pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem. Baik, selanjutnya pengertian pembelahan sel secara meiosis. Pengertian meiosis merupakan proses pembelahan sel dengan mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah dan terjadi di setiap reproduksi seksual. Baiklah. Selanjutnya ilustrasi pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Di sini yang A, pembelahan secara mitosis. Yang pertama, tahapannya profase. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom, dan tahap berikutnya metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang terakhir, telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai meregang, dan terjadi pembelahan dan menghasilkan individu baru. Yang kedua, pembelahan secara meiosis. Yang pertama profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Selanjutnya metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Baik, selanjutnya telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Ketiga, sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil dan membentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Selanjutnya metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase 2. Kromatid terpisah dari dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Keempat, telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Baik, sekian dari presentasi TPP 8 saya. Terlebih terkurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.